Tidak mengampuni itu merusak hati kita. Oleh karena itu, saya ingin ingatkan kalau teman-teman ingin hidup teman-teman baik, jagalah hatimu dengan sungguh-sungguh. Lalu bagaimana kita menjaga hati kita? Jangan pernah untuk tidak mengampuni, karena tidak mengampuni itu akan merusak hati teman-teman. Efesus 4 ayat 31 bilang begini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di momen menjelang Natal ini teman-teman, mari kita ingat alasan Yesus itu datang ke dunia untuk apa. Bapa mengutus Kristus hadir lahir di dunia ini sebagai pendamai atas dosa-dosa kita. Kalau Bapa di surga saja di dalam Kristus telah mengampuni kita, ya kita juga harus belajar mengampuni orang yang bersalah sama kita dong. Kalau kita mau menjaga hati kita harus buang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian. Jangan sampai kita memfitnah orang. Kita harus belajar mengampuni orang. Jangan sampai hati kita itu jadi pahit, karena hati kita menentukan hidup kita. Matius 6 ayat 15 berkata, jikalau kamu tidak mengampuni seseorang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita harus ingat firman Tuhan baik-baik teman-teman. Kalau kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang, Bapa di surga juga tidak akan bisa mengampuni kita. Banyak orang enggak mau mengampuni kesalahan orang lain, tapi masih ikut merayakan Natal juga teman-teman. Harusnya di hari menjelang Natal ini kita ingat bahwa Tuhan Yesus lahir di dunia ini sebagai pendamai atas dosa-dosa kita. Apakah kita sudah mengampuni orang lain juga? Ayo, jangan saling menghakimi. Tahukah Anda, kalau kita menghakimi orang lain, penghakiman yang kita pakai akan dipakai juga untuk menghakimi kita di kehidupan yang kekal. Tiap kali saya marah dengan orang, atau ketika saya disakiti, tentu saya mengerti perasaan kita semua lah. Kita marah dan ingin kita balas. Itu hal yang manusiawi teman-teman. Kita jengkel, lalu kita juga akan berpikiran jahat banget sih. Tapi saya selalu diingatkan dengan kebenaran firman, jangan menghakimi. Ingat, ketika ada seorang perempuan berbuat zina di hadapan Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat yang ke-7, Yesus bilang begini, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kenapa sih orang suka menghakimi? Karena dia enggak ingat bahwa dia sendiri bikin salah. Ayolah, kita semua pernah berbuat salah, dan saya pun takut untuk menghakimi orang yang berzina. Saya takut menghakimi orang yang mencuri ataupun dosa mereka. Karena saya tahu saya sendiri pun tidak lepas daripada dosa dan kesalahan. Dan kita semua pernah berbuat dosa dan salah pastinya. Satu hal yang kita butuhkan sebagai orang yang pernah berbuat salah adalah diampuni dosanya. Menghakimi bukan bagian dari kita teman-teman. Ayo, kata Yesus, kalau kamu gak pernah berbuat salah, kamu deh yang akan menghakimi. Kalau saya mah gak berani menghakimi, karena saya pernah berbuat salah. Mungkin orang gak tahu isi hati kita, mungkin orang juga tidak tahu kedalaman hati kita. Tapi tahukah Anda, Tuhan itu melihat kedalaman hati kita. Tuhan itu melihat apa yang ada di dalam hati kita. Ketika ada orang yang jahat sama kita, ketika musuh kita jatuh, saya yakin sebenarnya kita itu juga nyukurin. Kita senang. Nah, di dalam kesenangan itu sebenarnya ada kutuk yang kita selipkan di belakang bahasa rohani kita ketika kita berdoa mungkin. Tuhan itu gak mau teman-teman kita bersuka cita ketika kita melihat musuh kita jatuh. Tuhan ngajarin saya di masa yang lalu waktu saya pernah ada kepahitan dengan gembala saya. Ini cerita real saya.
Tuhan ngomong gini sama saya, if I can deal with them, I can deal with you. Artinya kalau aku bisa berurusan sama kamu, aku juga bisa berurusan dengan mereka. Artinya gini teman-teman, ketika orang buat salah sama kita, Tuhan akan berurusan dengan mereka, seperti Tuhan juga akan berurusan dengan kita. Ketika orang buat salah sama kita, dengar baik-baik, Tuhan gak cuma berurusan sama mereka, Tuhan juga akan berurusan sama kita. Bagian kita adalah kita harus menjaga hati kita. Karena Tuhan akan berurusan, Tuhan akan melihat hati kita. Kita gak boleh memiliki sifat pendendam, bahkan kepahitan pun tidak boleh. Biarkan Tuhan yang bekerja atas hidup kita, atas masalah kita teman-teman. Siapapun yang menyakiti engkau, siapapun yang melukai hatimu, siapapun yang berbuat salah sama kamu, dengar baik-baik, Tuhan enggak pandang orang. Mau itu kaya, mau itu orang hebat, mau itu dia punya pangkat yang baik di dalam dunia pekerjaannya mungkin, atau mau itu sekalipun gembala Tuhan. Semua orang itu sama di hadapan Tuhan teman-teman. Gak ada yang lebih tinggi dan gak ada yang lebih rendah. Semua orang yang berbuat kesalahan pastinya akan berurusan dengan Tuhan sendiri. Pembalasan bukan bagian kita. Setiap kita itu bertanggung jawab kepada Tuhan. Bagian kita adalah bagaimana kita menjaga hati, mengelola hati kita, supaya kita punya kehidupan yang benar teman-teman. Kalau kita menjaga hati kita, itu tandanya kehidupan kita lebih baik. Itu yang Tuhan harapkan daripada kita teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.